Puluhan warga yang tengah menyaksikan proses pemotongan hewan kurban di Jalan Angsana Bungur Senen, Jakarta Pusat kocar-kacir saat seekor sapi kurban jenis Bali memberontak dan mengamuk. Meski sudah diikat tali, kuatnya tenaga sapi membuat panitia kewalahan hingga sapi terlepas dan mengamuk sejadi-jadinya. Sapi dengan bobot sekitar 500 kg ini bahkan merusak tiang pos kamling dan bangku plastik, sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan dan disembelih. Ramai, mungkin dilepas stres. Nah pas mau dipeng itu dia lompat. Nah karena ada tanduknya, mungkin tukang jaga mungkin takut juga ya. Sampai korban jiwa. Sampai ada korban nih, adik ya kecil tuh cewek ketiban. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Pembentukan Satgas tersebut karena menimbulkan keresahan masyarakat dan mengakibatkan kerugian finansial. Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Ketua Satgas untuk memberantas perjudian online. Satgas Perjudian Online dibentuk karena judi online telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal. Sementara, Menko Polhukam juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs judi online. Dari Satgas ini sudah bekerja. Ya. Di antara yang pertama adalah Kominfo sudah men-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun judi online. Ya, saya kira Menkominfo juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tindak lanjuti. Ya, akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres. Ya, minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Selain itu, langkah tegas dan terpadu perlu dilakukan dalam pemberantasan judi online, seperti yang tertuang dalam Kepres nomor 21 tahun 2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, rencana pemerintah memberikan bantuan sosial kepada korban judi online menuai tanggapan negatif masyarakat. Pemerintah sebaiknya fokus memberantas judi online ketimbang menambah anggaran untuk membantu korban perbuatan buruk dari judi online. Kadang kan orang yang melakukan judi online ini terkadang dia ini merasa tidak puas atas apa yang ia dapatkan. Nah, maka kendalanya itu, saya rasa kurang adil kalau misalnya pejudi online ini dia mendapatkan juga baksos, bantuan sosial. Karena kan emang yang pertama orang yang melakukan judi online ini kan pada umumnya dia ini orang yang punya penghasilan. Dia tapi ingin menambah penghasilan, makanya dia melakukan judi online. Saya rasa cukup tidak sesuai. Sendiri yang dikerja, menurut saya sih nggak pas ya, maksudnya kurang setuju. Soalnya bantu sosial ini buat khusus masyarakat kecil, maksudnya yang butuh banget duit, yang nggak punya penghasilan atau sama sekali nggak punya pekerjaan. Kalau saya sih kurang setuju ya. Kurang setujunya kayaknya masih banyak masalah yang lebih penting daripada pejudi online dapat bantuan. Dan kesatu itu pertama itu pemerintah bisa tahu dari mana pejudi online, mana bukan. Dan kayaknya data yang lebih pasti lebih banyak orang yang membutuhkan rakyat miskin ya. Lebih baik dananya dipergunakan untuk itu atau dananya dipergunakan untuk memberantas website judi online-nya itu sendiri. PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online hingga 600 triliun rupiah. Setiap tahun jumlah perputaran uang dan transaksi judi online meningkat drastis.
jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktek perjudian tersebut. Meski pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir ribuan, bahkan jutaan aplikasi judi online, namun faktanya perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis. Tak tanggung-tanggung dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis oleh PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun waktu 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait dengan fenomena judi online yang kian meresahkan ini, kami telah terhubung dengan Koordinator Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Bapak Natsir Konga. Selamat malam, Pak Natsir. Selamat malam, Mas Aldi. Apa kabar? Ya, sehat kabar baik. Selalu kita semua ya. Yang tidak sehat nampaknya para korban judi online nih, Pak Natsir. Sudah sampai 600 triliun rupiah total transaksi yang dilakukan dalam perjudian online ini di Indonesia. Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Memang kalau kita lihat pertumbuhan seperti yang disampaikan tadi oleh ini, ya, itu melonjak ketika COVID. Di awal-awal dari 57 triliun meningkat menjadi 81 triliun, terus di 2023 327 triliun. Dan hanya di semester sampai semester 1 tahun 2024 ini mencapai 600 triliun. Itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, Mas Aldi. Nah, fenomena ini kan sesuatu yang sangat mengganggu ya. Karena dari itu Bapak Presiden kemudian diketuai oleh Bapak Menko Polhukam membentuk Satgas judi online ini. Nah, kita berharap dengan adanya Satgas ini maka sinergitas dan kolaborasi dari penegak hukum ya, instansi terkait untuk mencegah dan memberantas judi online ini bisa jauh lebih efektif lagi seperti itu. Pak Natsir, ini artinya 600 triliun jumlah total yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat bermain judi online, begitu? Iya, betul. Jadi itu akumulasi dari angka beberapa tahun ya. Dan ini dari 3,2 juta pemain judi online yang teridentifikasi oleh kita itu, 80%-nya itu adalah para ibu rumah tangga, ya, mahasiswa, bahkan pelajar SD juga ikut bermain, karena di judi online ini banyak game-game itu game tapi ini dampak tadi ya serius terhadap perkembangan emosional anak dan kemakmuran ataupun kesejahteraan dari masyarakat kebanyakan kita, di mana dari pendapatan yang ada itu rata-rata menggunakan uang itu Rp100.000. Oke, Pak Natsir masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Masih. Oke, Pak Natsir, uang panas yang digunakan oleh para pemain judi online ini tadi Anda sebutkan ibu rumah tangga, mahasiswa, sampai pelajar SD. Ini
sebetulnya datangnya bisa teridentifikasi atau tidak begitu? Ini datang dari mana uangnya? Apakah ini juga kemudian kebanyakan mereka korban dari pinjaman online atau lain-lain? Ya, jadi kan kita punya pengaduan masyarakat ya. Banyak orang tua yang mengadukan bagaimana anak-anaknya yang masih belum dewasa begitu adaptif terhadap judi online yang ada. Lalu kemudian fenomena di tengah masyarakat juga kita lihat ya. Nah, dan kita cocokkan dari transaksi yang ada ya, faktanya benar bahwa banyak di antara pemain judi online itu adalah mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, karyawan, PNS, dari yang muda sampai yang tua. Seperti itu, Mas Aldi. Lalu situs-situs judi online yang kemudian beredar di tengah masyarakat, begitu apakah juga sudah teridentifikasi dari situs ini perputaran uang sebesar sekian ratus juta atau sekian miliar rupiah, dari situs yang lain berapa perputaran uang yang kira-kira bisa teridentifikasi oleh PPATK? Oh iya, tentu ya. Dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK, kemudian kita sampaikan kepada penyidik dalam hal ini Barreskrim Polri, dan teman-teman di Polri kan juga sudah banyak berhasil menangkap ya para bandar judi ya, dan juga menyita uang hasil kejahatan yang ada. Ini memang sudah lama cukup efektif ya, kolaborasi kerjasama kita ya, baik dengan OJK, dengan regulator seperti OJK dan lain-lain. Tentu juga dengan Kominfo ya, yang sudah banyak menutup platform dari judi online yang ada. Lebih dari 2 juta saya kira ya. Pak Nasir, kita tahu kalau misalnya ada situs atau server dari luar negeri yang kemudian beredar di tengah masyarakat, kemudian ada perputaran uang masyarakat Indonesia di situ bahkan sampai 600 triliun rupiah. Sepertinya pemerintah tidak bisa melakukan sesuatu tindakan hukum kepada server tersebut karena berada di luar negeri. Dari analisis PPATK sendiri, dari negara mana saja situs-situs judi online diakses oleh masyarakat Indonesia? Kalau untuk penutupan tentu lebih punya kewenangan dari Kominfo ya, tapi PPATK dari sisi finansialnya kita punya paguyuban yang namanya Egmont Group, di mana PPATK seluruh dunia ya, Financial Intelligence Unit di dunia itu bergabung dalam Egmont Group ini. Di sana kita bisa bertukar informasi, meminta informasi dan bekerja sama ya. Nah, dari misalnya 5 triliun lebih aliran dana judi online yang lari ke luar negeri itu, kita berkoordinasi tuh dengan PPATK, khususnya yang banyak kita lihat tuh di negara-negara ASEAN ya. Seperti Thailand, Filipina, Kamboja, seperti itu ya, kita bekerja sama dengan PPATK negara-negara sana, lalu kemudian para pelaku itu lebih mudah ya untuk kita terasir dan seterusnya, seperti itu Mas Aldi. Mungkin sedikit saja terakhir ya, sedikit saja Pak Nasir, sebetulnya skema apa yang digunakan oleh situs judi online ini sehingga bisa membuat masyarakat teradiksi dan kemudian akhirnya merugi sampai akhirnya harus pinjam ke pinjol, lalu kemudian gali lubang tutup lubang, bahkan ada yang sampai menjadi pencuri begitu. Iya, ini kan para bandar dengan menggunakan platform yang ada ini kan cukup pintar ya, mengapakan psikologi dari pemain ya. Karena ketika menurun ya kasih berbagai macam hadiah dan lain-lain, sehingga orang terus tertarik untuk bermain judi ya. Dan ini kan memang sengaja dikelola psikologi itu untuk orang terus bermain judi. Psikologi yang dipermainkan dengan algoritma yang ada, padahal algoritma tersebut sudah barang tentu, akhirnya ujung-ujungnya akan merugikan, begitu, tidak menguntungkan sama sekali ya. Pak Nasir Ponga, ini semoga bisa membuka mata masyarakat kita yang masih kecanduan judi online mungkin ya, bahwa memang ini sangat berbahaya sekali dan sangat merugikan bagi keluarga, kemudian juga bangsa, karena 600 triliun rupiah angka yang sangat besar. Semoga ini bisa jadi perhatian khusus juga dari pemerintah. Terima kasih Pak Nasir Ponga sudah bergabung bersama iNews Sore pada kali ini. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, ratusan warga berebut gunungan dalam tradisi Grebek Besar Idul Adha yang digelar di halaman Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Menurut tradisi, warga percaya mendapat keberkahan jika berhasil mendapat gunungan.
Ratusan warga dan wisatawan berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi garebek atau grebek besar Idul Adha yang digelar Keraton Yogyakarta di halaman Masjid Gede Kauman. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perebutan gunungan tahun ini dibagikan oleh petugas keraton kepada warga. Warga dilarang untuk mengambil gunungan secara langsung guna mengantisipasi kericuhan. Meski demikian, kemudian masyarakat tetap tinggi dalam berebut gunungan. Warga percaya akan meraih keberkahan jika berhasil mendapat gunungan hasil bumi tersebut. Ini rengginan, kayak rengginan gitu, terus kacang panjang, cabai, hasil jadi dibagi-bagiin pas gunungan tadi. Ini baru pertama kali atau gimana pengalamannya? Enggak sih, setiap tahun kebetulan tuh hampir sering kesini kalau ada acara gunungan gitu, untuk ngambil berkahnya atau ngambil momennya, terus habis itu juga kenang-kenangan sih kalau untuk aku. Dibagi sama bapak-bapak di rumah. Bu, menurut Ibu gimana Bu, antara dibagi sama dirayah bagaimana? Nah, biasanya kan dirayah kan rebutan, sekarang dibagi gimana? Kalau sebagai perempuan yang akan dibagi ya, karena kan nggak menimbulkan cedera, kadang didorong-dorong gitu kan. Tradisi garebek merupakan bentuk wujud rasa syukur dari raja yang berbagi kepada rakyat. Diharapkan dengan tradisi ini, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya bisa hidup tentram, damai, dan sejahtera. Dari Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Selanjutnya ratusan orang merangsek ke dalam Masjid Darussalam Cilacap, Jawa Tengah demi daging kurban. Mereka rela menunggu berjam-jam hingga terjepit saat mengambil daging kurban. Ratusan warga antri dalam pembagian daging kurban di Komplek Masjid Agung Darussalam, Cilacap, Jawa Tengah. Sejak pagi, warga sudah memadati Masjid Agung, padahal pembagian daging kurban baru dilaksanakan pada siang hari. Antrian warga ini didominasi oleh emak-emak yang rela bersakan meski di bawah terik sinar matahari. Bahkan, sejumlah warga terjepit hingga petugas Satpol PP kewalahan mengatur antrian. Setiap warga mendapatkan setengah kilo hingga 1 kilogram daging kurban. Berapa jam sih Bu? Ya, 2 jam apa 1 jam itu. Antrinya? Sebelum dibuka itu? Iya. Emang sudah dari dulu emang ramai di sini? Iya, di sini ramai. Dapat berapa Bu? Ini 1. 1 besek ya? Iya, ini. Berapa kilo itu? Ya, 1 kilo ada ya. Pihak panitia mewajibkan warga yang sudah mendapatkan daging mencelupkan jarinya di tinta agar tidak antri kembali. Satu orang itu kami berikan 1 bungkus. Untuk yang umum itu kami berarti kurang lebih berarti minimal setengah kiloan daging. Setengah kilo. Iya, ada daging seperempat, kemudian juga ada hati atau kemudian juga ada yang berupa tetelan. Jadi ada iga dan lain sebagainya. Jadi memang satu dan yang lain memang kami tidak bisa membagi secara rata dalam tanda kutip sama, tapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa yang ada di sini memang kami bagi untuk masyarakat Bungapa. Masjid Agung Darussalam Cilacap menerima penyerahan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Hewan kurban itu merupakan sumbangan dari masyarakat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sementara itu hari ini Masjid Istiqlal Jakarta mulai menyembelih dan membagikan hewan kurban. Hewan kurban pertama yang disembelih adalah sapi milik Presiden Joko Widodo. Pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta dimulai Selasa pagi, ada 60 ekor sapi dan 12 kambing yang disembelih. Setelah dipotong, daging kurban dibersihkan lalu ditimbang dan dikemas. Sebanyak 25.000 paket daging dibagikan ke warga sekitar pondok pesantren dan asrama penghafal Al-Quran. Tidak ada sistem kupon dalam proses pembagian daging, namun menggunakan sistem pengajuan proposal dari calon penerima. Pengurus masjid juga memastikan tidak ada limbah daging yang mengotori masjid. Limbah atau kotoran segera diangkut dan dibuang. Pemirsa, di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Peduli bersama Masjid Raudatul Jannah Kebun Jeruk
menunaikan pemotongan dan pendistribusian daging kurban. 3 ekor sapi dan 11 ekor kambing dipotong dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Pemotongan dan pendistribusian daging kurban dilakukan di Masjid Raudatul Jannah, kawasan MNC Studios, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Daging kurban dari 3 ekor sapi dan 11 kambing ini didistribusikan untuk warga sekitar di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sebagai perwakilan warga nih, makasih banget buat MNC Peduli sudah memberikan daging kurbannya buat keluarga. Jadi poinnya adalah kita akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang di lingkungan sekitar MNC Studio, dan ini merupakan kerjasama Masjid Raudatul Jannah dengan MNC Peduli. Seperti tahun-tahun yang lalu, tentunya ini didistribusikan kepada para pihak yang memang berhak untuk menerimanya, tidak hanya di lingkungan Kebon Siri ataupun di lingkungan Kebon Jeruk, tapi kita distribusikan ke berbagai daerah, termasuk yang ada di luar Pulau Jawa. Penyaluran hewan kurban ini menjadi bentuk komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam berbagi kebaikan dengan sesama di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dari Jakarta, Hamzah Hazwan Has, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki rencananya akan diundang ke Polda Jawa Barat. Pemanggilan ke 5 keluarga terpidana tersebut lantaran proses hukum kasus pembunuhan Vina yang belum menyentuh titik terang. Proses hukum kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki masih bergulir dan belum menyentuh titik terang. Rencananya besok, kelima keluarga terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki akan diundang Polda Jawa Barat. Selain itu, keluarga 5 terpidana yang divonis seumur hidup meminta bantuan hukum pada Peradi demi mencari keadilan. Yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani ada polisi yang lain. Sebelumnya, Peggy melalui tim pengacara telah mengajukan pra-peradilan di tengah masa penahanan Peggy yang diperpanjang menjadi 40 hari. Selain itu, cerita baru pun datang dari mantan terpidana pembunuhan Vina, Saka Tatal. Tim pengacara Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali guna pembuktian bahwa Saka bukanlah pelaku. Lalu, mampukah saksi, bukti, dan argumentasi para pembela membuktikan gamblang terang benderang kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim kuasa hukum Saka Tatal sore tadi mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Kedatangan mereka untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Nah, oleh karena itu, kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami, jangan lagi minta bukti-bukti yang lain. Yang jelas patokannya hanya satu, pertama BAP pertama Rudiana. Diketahui sebelumnya sejumlah saksi satu persatu mencabut kesaksiannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat mengaku telah periksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, sebagai pelapor. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi, padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat? Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus kemudian diarahkan? Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP? Terpaksa banget, Pak. Karena sidang pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Liga Akbar meminta ayah Eki untuk jujur terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek langsung situasi jemaah haji di Mina. Usai mengecek kondisi jemaah, Menak juga melakukan lontar jumroh. Dengan berjalan kaki dari kantor urusan haji Indonesia di kawasan Syishia, Mekah, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek secara langsung situasi jemaah haji di Mina. Menempuh jarak sekiranya 3 km dan melewati terowongan Mina. Di sepanjang jalan, Menak pun mendengar cerita jemaah perihal fasilitas dan layanan petugas. Salah satunya terkait kondisi tenda di Mina. Kayak tadi misalnya saya mendapatkan aduan jamaah dari KNO, dari Maktab 63 kalau tidak salah, 63 atau 28 itu. Nanti coba dicek. Tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksekusi. Kita mintakan kepada Masyarakat untuk tenda mereka kita pakai. Jadi kita tadi menggusur, hari ini kita menggusur tendanya perusahaan Masyarakat untuk dipakai oleh jamaah kita. Alhamdulillah bisa. Nah, ini kan evaluasi yang sifatnya responsif. Usai berbincang dengan jemaah dan petugas, Menteri Agama bersama rombongan kemudian melontar jumroh. Berdasarkan data Siskohat Kementerian Agama hingga 17 Juni, tercatat ada sebanyak 142 jemaah Indonesia yang meninggal dunia. Angka ini lebih rendah dari angka kematian jemaah pada 2023 yang mencapai 249 jemaah di hari ke-37 pelaksanaan ibadah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Cuaca panas dan kondisi badan yang kelelahan seringkali jadi pemicu jemaah haji jatuh sakit. TEMS, Tim Emergency Medis Sektor, menjadi garda terdepan penyelamatan jemaah di Jamarat Mina. Dalam kondisi lemas, seorang jemaah haji tengah dirawat oleh petugas TEMS, Tim Emergency Medis Sektor di pos kesehatan 2 Jamarat Mina. Berada di kawasan pintu keluar terowongan Muasim 2 sebelum akses masuk Jamarat lantai 3, keberadaan pos kesehatan dinilai penting bagi jemaah. Pos kesehatan memiliki layanan lengkap, mulai deteksi dini, respon kegawat daruratan hingga rujukan ke rumah sakit. Bahkan juga terdapat ambulans, obat-obatan, dan kursi roda untuk jemaah.
Ini sudah beberapa hari, ini adalah yang ketiga. Ini yang kita banyak mendapatkan kasus. Yang pertama adalah heat stroke yang paling banyak, kemudian ada beberapa gawat-gawatan jantung dan paru-paru, dan paling banyak adalah jemaah dengan kelelahan. Ini kita mungkin sehari bisa sampai satu shift itu bisa sampai 20. Di setiap pos kesehatan ada dokter, perawat, dan tenaga penghubung kesehatan yang masing-masing berjumlah 3 orang. Bersama petugas lainnya, mereka berjibaku menolong jemaah yang tersasar, jatuh sakit, sampai kondisi darurat medis lainnya. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan.